kembali dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mane. Iya, izin Bu Guru. Ada acara keluarga. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Harapannya pelajaran hari ini dapat diberikan kelancaran dan anak-anak semuanya diberikan kebahagiaan. Siapa yang hari ini pimpin doa? Risma. Risma, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak, tundukkan kepala, berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita Indonesia, kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Siapa yang mau memimpin lagunya? Saya, Bu. Ya, silakan dia. Menjaga kebersihan dan patuhi protokol kesehatan. Bagaimana anak-anak, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Semangat ya. Semangat. Hari ini kita akan mempelajari tema keberapa? 4. Globalisasi. Tema ketiga, globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati teks, nanti anak-anak diharapkan mampu menemukan ciri-ciri kosakata baku pada teks yang kalian baca. Kemudian melalui kegiatan mengamati teks, anak-anak mampu merangkum informasi penting dari teks eksplanasi yang diamati dalam bentuk tulisan yang visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari dampak negatif dan dampak positif globalisasi. Salah satu dampak positif globalisasi yaitu semakin canggihnya teknologi. Dengan semakin canggihnya teknologi, arus informasi begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dengan begitu, budaya dari luar negeri pun akan dengan mudah masuk ke Indonesia. Sebagai warga negara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpikir global. Pikir global dan bertindak lokal. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Salah satu contoh Indonesia bersaing di tingkat dunia yaitu ini, Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Silakan kalian buka buku kalian, buku teks ya, halaman 101. Kalian amati teks eksplanasinya, kemudian temukan informasi pentingnya dengan memperhatikan kalimat efektif dan kosakata baru. Tulis jawaban kalian pada LKPD yang sudah Bu Guru
diskusikan bersama kelompok kalian Masing-masing. Yuk, silahkan. Bu, izin ke belakang. Ya, silahkan. Yuk, silahkan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah selesai. Silakan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 2 dulu. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Paragraf 1, topik masalah. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia FTUI meluncurkan solar akademi pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Demikianlah presentasikan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu. Itu tadi topik masalahnya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan. Pemerintah menyelenggarakan seminar tentang energi, Bu. Pemerintah mengadakan seminar tentang energi. Ya, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Cukup. Jadi, lihat tadi jawabannya kurang tepat. Lebih tepat lagi, jawabannya dari kelompok 2. Coba dibaca sekali lagi. Dari kelompok 2. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia FTUI meluncurkan solar akademi pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Paragraf 2 adalah penjelas. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan
berguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Paragraf 3, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulisnya yaitu usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas. Sebagai pengganti bahan bakar fosil, perlu terus diupayakan, diantaranya adalah energi surya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang menambahkan? Cukup? Cukup. Jika sudah cukup, mari kita simpulkan dari paragraf tadi. Kesimpulannya apa, Natalina? Usaha mencari sumber. Ya, silakan. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas. Sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan, diantaranya adalah energi surya. Energi surya. Ya, yang dibahas adalah tentang energi surya. Jadi, di era globalisasi ini semakin banyak teknologi yang canggih yang ditemukan. Jadi, hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya energi listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listriknya semakin berkurang akibat menipisnya sumber energi yang memproduksi listrik seperti minyak, bumi, gas, dan batu bara, juga panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber alternatif energi listrik yang bersih, aman, dan bebas polusi, tersedia tanpa batas. Kira-kira di rumahnya ada tidak yang menggunakan energi alternatif? Ada. Siapa? Ya, silakan Anggi. Energi listriknya dari kincir. Dari apa? Air. Dari kincir? Air. Ya, betul. Jadi, air merupakan salah satu energi alternatif. Yang lain apa lagi? Contoh-contoh energi alternatif. Ya, Didin. Angin. Kincir angin ya. Kemudian, ya Indri. Kincir air. Kincir angin. Iya, sama ya. Kincir angin. Ada lagi? Bu. Ya, silakan Andi. Panel surya. Panel Surya. kincir angin, kemudian kincir air, kemudian panel Surya. itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi alternatif tersebut menjadi energi listrik. Sedangkan energi alternatifnya adalah, kalau kincir air apa yang menggerakkan turbin itu tadi? Air. Kemudian kalau kincir angin? Angin. Kalau panel surya dari mana sumbernya? Matahari. Jadi energi alternatifnya adalah air, angin, matahari.
kerja sel surya. Sudah disiapkan yang materinya? Bumi yang kita tinggali memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam artian Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari dua lapisan silicon yang saling menempel, yaitu lapisan silicon tipe N dan lapisan silicon tipe P atau PN junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya. Maka elektron akan mendapatkan energi proton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah defleksi terbentuk. Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi dari baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternatif current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC? Untuk mengubahnya, maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan konverter, di mana konverter ini akan mengonversikan listrik dari arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Sehingga peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan. Terima kasih telah menonton video. Bagaimana anak-anak? Sudah dicatat informasi pentingnya tentang cara kerja sel surya? Sudah. Ya, coba dari sebelah sini. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Ya, bagaimana cara kerja sel surya, Anji? Matahari menyinarkan cahayanya untuk menjadi energi listrik. Ya, jadi itu tadi adalah prinsip kerja sel surya. Secara singkat, sel surya itu sendiri berfungsi mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita menyanyi dulu ya. Kita ikutin lagu yang ada di depan. Keuntungannya jumlahnya banyak, mudah
8 kentang? Kan 8 kentang. Semakin banyak kentang yang digunakan, maka nyala lampu akan semakin terang. Mengapa kentang itu dapat menyalakan lampu? Ada yang tahu jawabannya? Karena kentang memiliki arus listrik. Ya, Karena kentang memiliki arus listrik. karena kentang memiliki Arus listrik. itu lampu dapat menyala karena ada arus listrik. Jadi seperti halnya baterai, tahu baterai? Tahu. Baterai itu lampu senter. Kentang dan lempengan-lempengan itu pun menghasilkan arus Listrik. walaupun sangat lemah, bisa dilihat dari nyala lampu yang redup. Ya. Getah kentang itu memengaruhi logam-logam itu tadi secara kimiawi layaknya larutan elektrolit dalam aki. Oleh karena itu susunan seperti itu disebut elemen galvanik. Karena yang pertama kali menemukan adalah dokter dari Italia yang bernama Galvani. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nanti silakan kerjakan, dikumpulkan nanti bersama-sama dengan Elta Dede. Pagiku cerah, matahari bersinar. Dari pembelajaran hari ini, anak-anak ada yang mau ditanyakan atau tidak? Selamat pagi semua. Menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, Siapa yang mau jawab? cinta tanpa Silakan Rizka. apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti benar. Nanti maksud di rumah bisa mencoba. Tangan simpel. Nyatakan diriku, kadang buatmu marah. Tangan sudah ya. Segala maaf Kamu satu lagi? berikan. Nanti dicoba di rumah ya. Ya. Ada lagi? Ya silakan Sandi. Caranya ada yang bisa bantu jawab? Ya Risma, silakan Risma. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Amin. Guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu Ya. apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Angin itu bisa menggerakkan balik kemudian balik itu dialirkan ke generator. Nanti bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Bisa digunakan untuk memasak, menyimpan Terima kasih badannya. Ada yang masih mau bertanya lagi? apa jadinya aku. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kita belajar hari ini? Terima Jadi, kasih.
kali tepuk tangan untuk Kesia. Nah, jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk di rumah, nanti silakan anak-anak cerita bersama orang. Action. Nah, jadi begitu ya anak-anak, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, tadi menemukan informasi penting dari teks eksplanasi dengan menggunakan kalimat refleksi dengan kosakata baku. Kemudian yang kedua tadi apa? Prinsip kerja panel surya atau sel surya yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang ketiga, kita sudah melakukan percobaan. Percobaan menggunakan apa? Kentang. Hidup lampunya? Hidup. Dan semakin banyak kentang yang kita gunakan, maka nyala lampunya akan semakin terang. Itu ya. Nanti di rumah anak-anak silahkan bercerita kepada orang tua tentang pentingnya memiliki sikap berpikir global, bertindak global. Untuk mempersiapkan pembelajaran selanjutnya, anak-anak baca buku tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga. Pembelajaran keberapa, Nak? 1, Biasa pembelajaran keberapa? 2, Kedua. Ya. Jangan lupa dibaca. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan Risma pimpin doa kembali.